kita selalu berada dalam keadaan sehat kapanpun dan dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Basa Melinda Manalu dengan NIM 190511292 dari kelas akuntansi 4 Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan profesi guru dengan Bapak dosen pengampu Bapak Mahmud Alpusari MP. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai problematika dan juga tantangan yang akan dihadapi oleh seorang guru. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan lebih detail dan juga lebih rinci mengenai tentang problematika dan juga tantangan yang akan dihadapi oleh seorang guru. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian problematika dan juga tantangan. Istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu problematik, yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan masalah, permasalahan, situasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi atau disesuaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika mempunyai arti masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan permasalahannya. Uraian pendapatan tentang problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individu atau faktor internal, maupun dalam upaya pemberdayaan SDM atau guru dalam dunia pendidikan. Menurut KBBI, tantangan adalah hal atau objek yang mengunggah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, rangsangan atau untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Tantangan profesionalisme guru ke depan adalah perkembangan teknologi informasi, desentralisasi dan sentralisasi pendidikan, dan pasar bebas ASEAN. Yang kedua, problematika guru. Secara umum, problem yang dialami oleh para guru dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu problem yang berasal dari dalam diri guru disebut dengan problem internal, sedangkan yang berasal dari luar disebut dengan problem eksternal. Berikut beberapa problem internal. Yang pertama, menguasai bahan atau materi. Yang kedua, mencintai profesi keguruan. Yang ketiga, keterampilan mengajar. Yang keempat, menilai hasil belajar siswa. Berikut beberapa penjelasan lebih rinci mengenai problem internal. Yang pertama, menguasai bahan atau materi. Menguasai materi haruslah dimulai dengan merancang dan menyiapkan bahan ajar atau materi pelajaran yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari guru kepada anak didiknya. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, rancangan dan penyiapan bahan ajar haruslah dengan cermat, baik, dan juga sistematis. Rancangan atau persiapan bahan ajar atau materi pelajaran berfungsi sebagai pemberi arah pelaksanaan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar dapat terarah dan juga efektif. Namun, hendaknya dalam merancang dan juga menyiapkan bahan ajar, disertai pula dengan gagasan atau ide dan perilaku guru yang juga kreatif, dengan memperhatikan segenap hal yang terkandung dengan makna peserta didik. Yang kedua, mencintai profesi guru. Bagi siswa, guru sering dijadikan teladan dan juga tokoh panutan. Untuk itu, guru sebaiknya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai dalam mengembangkan peserta didik secara utuh. Peran guru adalah perilaku yang diharapkan atau expected behavior oleh masyarakat dari seorang karena status yang disandangnya. Status yang tinggi membuat seorang guru mengharuskan tampilnya perilaku yang terhormat dari penyandangnya. Dewasa ini, masyarakat tetap mengharapkan perilaku yang paling baik dan terhormat dari seorang guru. Yang ketiga, keterampilan belajar. Guru harus memiliki beberapa komponen keterampilan mengajar agar proses pembelajaran dapat tercapai. Di antaranya yaitu 10 kompetensi guru yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru. Adapun 10 kompetensi guru tersebut menurut Depdikbud meliputi: yang pertama, ada menguasai bahan. Yang kedua, mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga, mengelola kelas. Yang keempat, penggunaan media atau sumber. Yang kelima,
mengelola interaksi belajar mengajar. Yang keenam, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Yang ketujuh, mengenal fungsi layanan bimbingan dan pengukuhan. Yang kedelapan, mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah. Yang kesembilan, memahami prinsip-prinsip. Yang terakhir yaitu menafsirkan hasil penelitian pendidikan guru untuk keperluan pengajaran. Penjelasan problem internal yang terakhir yaitu ada menilai hasil belajar. Evaluasi diadakan bukan hanya untuk ingin mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa saja, melainkan ingin mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa atau peserta didik yang telah dicapai. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai instrumen penggali data seperti tes pembuatan, tes tertulis, atau tes lisan. Yang kedua, problem eksternal. A. Karakteristik kelas seperti besarnya kelas, suasana belajar, fasilitas dan sumber belajar yang tersedia. B. Karakteristik sekolah yang dimaksud, misalnya disiplin sekolah, contoh seperti perpustakaan yang ada di sekolah yang memberikan perasaan nyaman, bersih, rapi, dan juga teratur. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi semangat kerja. Yang pertama, volume upah kerja yang dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, suasana kerja yang menggairahkan atau iklim. Yang ketiga, pemahaman sikap dan pengertian di kalangan pekerja. Yang keempat, sikap jujur dan dapat dipercaya dari kalangan pemimpin terwujud dalam kenyataan. Yang kelima, penghargaan terhadap hasrat dan kebutuhan yang berprestasi. Yang keenam, sarana yang menunjang bagi kesejahteraan mental dan juga fisik, seperti tempat olahraga, masjid, dan juga rekreasi. Materi yang ketiga yaitu tantangan guru sebagai tenaga profesional. Sebagai seorang profesional, guru seharusnya memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas membimbing, membina, dan mengarahkan peserta didik dalam menumbuhkan semangat keunggulan, motivasi belajar, dan memiliki kepribadian serta budi luhur yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Namun demikian, kita semua mengetahui bahwa begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh seorang guru dalam upaya dalam melaksanakan tugasnya secara profesional di masa yang mendatang, yaitu dalam menghadapi masyarakat pada abad 21. Tantangan guru profesional untuk menghadapi masyarakat abad 21 dapat dibedakan menjadi tantangan yang bersifat internal dan juga eksternal. Tantangan internal adalah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, di antaranya penguatan nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa, pengembangan nilai-nilai demokrasi, dan fenomena rendahnya mutu pendidikan. Sementara tantangan eksternal adalah tantangan guru profesional dalam menghadapi abad 21 dan sebagai bagian dari masyarakat dunia di era global. Berikut beberapa bentuk tantangan internal. Yang pertama yaitu penguatan nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa. Yang kedua, pengembangan nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga, fenomena rendahnya mutu pendidikan. Yang keempat, perkembangan teknologi informasi. Yang kelima, otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tantangan internal. A. Penguatan nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa. Pendidikan berupaya menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik dan tantangan nyata bagi guru adalah bagaimana seorang guru memiliki kepribadian yang kuat dan matang untuk dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika serta meyakinkan peserta didik terhadap pentingnya rasa kesatuan sebagai bangsa. Rasa persatuan yang telah berhasil ditanam berarti bahwa individu merasa bangga menjadi bangsa Indonesia, yang berarti pula bangsa terhadap kebudayaan Indonesia yang menjunjung tinggi etika dan nilai luhur untuk siap menjadi masyarakat abad 21 yang kuat dan dapat mewujudkan demokrasi dalam arti yang sebenarnya. B. Pengembangan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dalam bidang pendidikan adalah membangun nilai-nilai demokratis, yaitu kesamaan hak setiap warga negara untuk memperoleh
nilai pendidikan yang layak dan juga kewajiban yang sama bagi masyarakat untuk membangun pendidikan yang bermutu. Dalam pengertian ini, guru sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan itu sendiri mempunyai tantangan bagaimana membantu dan juga mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang tekun, kreatif, kritis, dan juga produktif. Tidak sekedar menjadi manusia yang selalu menjadi mengekor, seperti bebek yang hanya menerima petunjuk dari atasan dalam mewujudkan pendidikan yang demokratis. Perlu dilakukan berbagai penyesuaian dalam sistem pendidikan nasional. Yang C. Fenomena rendahnya mutu pendidikan. Berbagai hasil studi dan pengamatan terhadap mutu pendidikan pada berbagai negara menunjukkan bahwa secara makro, mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, dan bahkan secara nilai rata-rata di bawah peringkat negara ASEAN lainnya. Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, perlu proses pendidikan yang bermutu dan kunci utama dalam peningkatan mutu pendidikan adalah mutu guru. Proses pendidikan dalam masyarakat abad 21 adalah suatu interaksi antara guru dengan peserta didik sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat yang demokratis dan juga terbuka. D. Perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, menyebabkan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mulai bergeser. Sekolah tidak lagi akan menjadi satu-satunya pusat pembelajaran karena aktivitas belajar tidak lagi terbatasi oleh ruang dan waktu. Peran guru juga tidak akan menjadi satu-satunya sumber belajar karena banyak sumber belajar dan sumber informasi yang mampu memfasilitasi seorang untuk belajar. Melalui penerapan dan pemilihan teknologi informasi yang tepat, maka perbaikan mutu yang berkelanjutan dapat diharapkan. Perbaikan yang berlangsung terus-menerus secara konsisten akan mendorong orientasi pada perubahan untuk memperbaiki secara terus-menerus dunia pendidikan. Yang E. Otonomi daerah dan desentralisasi. Kurikulum dan proses pendidikan dalam kerangka otonomi daerah ada bagian yang perlu dilakukan secara nasional, tetapi hanya terbatas pada beberapa aspek pokok, yaitu yang pertama, substansi pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah seperti PKN secara nasional, pendidikan agama dan bahasa Indonesia. Yang kedua, pengendalian mutu pendidikan berdasarkan standar kompetensi minimum. Yang ketiga, kandungan minimal kompeten setiap bidang studi, khususnya yang menyangkut ilmu-ilmu dasar. Yang keempat, standar-standar teknis yang ditetapkan berdasarkan standar mutu pendidikan. 2. Tantangan eksternal. A. Era globalisasi. Kecenderungan kehidupan dalam era globalisasi adalah mempunyai dimensi global dan juga domestik, yaitu kehidupan dalam dunia yang terbuka dan seolah tanpa batas. Tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, kehidupan global yang terbuka, seakan-akan dunia seperti sebuah kampung dengan ciri-ciri perdagangan bebas, kompetisi, dan juga kerjasama yang menguntungkan. Memerlukan manusia yang bermutu dan dapat bersaing dengan sehat. Dalam melakukan persaingan, diperlukan mutu individu yang kreatif dan juga inovatif. Kemampuan individu untuk bersaing seperti itu hanya dapat dibentuk oleh suatu sistem pendidikan yang kondusif dan memiliki guru yang profesional dalam bidangnya. Untuk itu, tantangan bagi guru profesional dalam menghadapi globalisasi adalah bagaimana guru mampu memberikan bekal kepada peserta didik, selain ilmu pengetahuan dan juga teknologi, juga menanamkan sikap disiplin, kreatif, inovatif, dan juga kompetitif. Dengan demikian, para siswa mempunyai bekal yang memadai, tidak hanya dalam hal ilmu pengetahuan dan juga keterampilan yang relevan, tetapi juga memiliki karakter dengan kepribadian yang kuat sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, dunia pendidikan menghadapi MEA. Pada tahun 2015, Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau Pasar Ekonomi ASEAN mulai berlaku. Kesepakatan ini tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga terdapat pada sektor-sektor lainnya. Tak terkecuali pendidikan sebagai model pembangunan sumber daya manusia yang juga kompetitif. Era perdagangan bebas ASEAN harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain. Dengan demikian, apabila pendidikan di Indonesia mampu membekali siswa dengan pengetahuan serta keterampilan yang memadai, maka lulusan pendidikan Indonesia akan memiliki rasa percaya diri serta motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri secara optimal. Sehingga dapat diyakini bahwa Indonesia mampu bersaing secara global dan mampu menghadapi MEA 2015. Materi yang terakhir yaitu solusi.
Penerapan profesionalisme tentunya bukan hanya tanggung jawab semata dari guru tersebut, akan tetapi semua elemen yang mendukung dalam tugas guru. Berbagai masalah dalam mencapai profesionalisme guru ke depan sangatlah kompleks. Dengan kondisi tersebut bahwa apabila tidak ada kesiapan secara baik akan berdampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Sementara saat ini, negara-negara di Indonesia memandang peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kinerja guru sudah berkembang dengan pesat. Perbaikan sumber daya dalam hal ini adalah guru merupakan prioritas. Perbaikan dalam hal jangka panjang untuk menyiapkan kemampuan guru, misalnya dalam kemampuan penguasaan teknologi informasi. Penguasaan teknologi informasi saat ini merupakan hal yang sangat penting, melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada saat ini. Perkembangan tersebut tentunya berdampak pula pada dunia pendidikan, bagaimana pendidikan mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Hal tersebut akan terwujud apabila komponen-komponen dalam pendidikan mampu beradaptasi pula. Guru sebagai salah satu komponen pendidikan harus mampu beradaptasi juga. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menumbuhkan minat guru terhadap teknologi informasi melalui stimulus-stimulus yang mengharuskan guru berhubungan langsung dengan teknologi informasi. Sebagai contoh, sekolah memberikan instruksi kepada guru agar setiap kegiatan pembelajaran menggunakan media teknologi. Dengan begitu, secara terbiasa guru akan mudah menguasai teknologi informasi. Tentunya juga akan didukung dengan sarana yang memadai dari sekolah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai problematika dan juga tantangan yang akan dihadapi oleh seorang guru. Saya, Basa Melinda Manalu. Apabila ada kesalahan dalam ketikan dan juga maupun pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.